Masuki 1 Juli 2026 ini sejumlah badan usaha kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi. Beberapa jenis BBM mengalami penurunan harga mengikuti perkembangan harga minyak mentah dunia dan faktor lain yang menjadi acuan dalam penetapan harga. Lantas apa yang sebenarnya menjadi pemicu penurunan ini, sejauh mana dampaknya terhadap biaya transportasi, dunia usaha, inflasi, dan juga daya beli masyarakat? Untuk membahasnya bergabung dari luar studio dengan tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Aditya Laksamana dan Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada UGM. Selamat sore Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Saya selalu keduanya. Selamat sore Mas Ranoff, selamat sore Pak Fahmi, salam sehat semuanya. Oke, saya mau ke Mas Fahmi terlebih dahulu. Mas Fahmi, ke pemerintah dulu ya, Mas Adit. Mohon maaf, tadi kan sudah kita dengarkan juga beberapa waktu lalu di segmen sebelumnya ada pantauan harga BBM dan juga daya beli masyarakat nih, Mas Adit, di SPBU Koko Pramuka Jaktim. Nampaknya masih landai ini, Mas. Belum ada situasi yang cukup berarti untuk kondisi hari ini. Pemerintah bagaimana responnya dulu? Seperti pantauan tadi. Ya, terima kasih Mas Ranoff. Jadi ini memang saya kira masyarakat sudah memahami semua ya dengan langkah Pertamina dan juga pemerintah yang mulai hari ini menurunkan harga jual BBM, beberapa BBM non subsidi tadi disampaikan ada 3. Sebenarnya ada satu lagi ya, Aftur juga ya, tapi kan Aftur penggunaannya khusus ya, Aftur juga turun begitu. Dan ini berapa dipastikan ini terkait dengan dinamika harga minyak dunia yang memang sudah turun. Dan kalau tadi Mas Ranoff menanyakan, kelihatannya masih landai situasi di SPBU, istilahnya mungkin kita belum begitu direspon oleh masyarakat. Saya kira memang ini kan jenis kualitas tinggi ya, yang memang dari segmen konsumennya ini sangat terbatas begitu ya, segmented sekali. Memang ini tidak berlaku, penurunan harga ini tidak berlaku dengan jenis Pertamax. Selain halnya seandainya misalnya Pertamax yang turun, mungkin akan respons publik akan lebih terasa begitu. Tapi ini tentu ada pertimbangan yang kita bisa jelaskan mengapa Pertamax tidak ikut turun ya, karena memang Pertamax kan baru belakangan menyesuaikan harga pada 1 Juni kemarin begitu, dan untuk 3 jenis BBM yang lain non subsidi ini sudah disesuaikan pada 18 April, lebih mendahului begitu, sehingga secara perhitungan harga rata-ratanya mungkin sudah ketemu untuk saatnya sekarang ini diturunkan ketiganya. Sementara untuk Pertamax terlambat hampir 2 bulan ya, sehingga ada fase di mana pemerintah dan Pertamina itu menanggung biaya yang lebih tinggi dari penundaan penyesuaian harga pada saat itu. Dan secara kalkulasi rata-rata harga mungkin belum masuk hitungan untuk bisa dapat diturunkan. Tapi tentunya dinamika ke depan ini seandainya memang harga minyak kondisinya akan seperti ini terus, dan apalagi mengalami penurunan, pada saatnya nanti Pertamax tentu sangat terbuka kemungkinan untuk juga disesuaikan mengikuti harga 3 jenis BBM yang lainnya saat ini. Tentu itu harapan kita bersama ya. Mas Adit, saya sempat akurasi ya pendapat di lini masa. Saya juga himpun beberapa pendapat dari lini masa. Ada yang menyatakan penurunannya tidak terlalu cukup banyak angkanya nih, Mas Adit, dari tidak mengharapkan sekecil itu angkanya, hanya 250 perak, tidak 4.000 rupiah. Ini bagaimana responnya? Ya, rata-rata kan kalau kita lihat persentase penurunan yang hari ini dari 3 jenis BBM ini kan antara 7 sampai 15%. Mengenai berapa persen atau berapa kalkulasi perhitungan, tentu Pertamina memiliki formulasi sendiri di mana itu pemerintah ikut menentukan formulasinya. Jadi ini adalah berbagi peran antara pemerintah sebagai regulator dan Pertamina sebagai operator begitu. Jadi pemerintah tidak intervensi langsung dalam penentuan harga, tetapi menetapkan koridornya begitu. Tentu ada perlu dipahami, penentuan harga ada beberapa elemen yang harus dipertimbangkan. Pertama, harga perolehan sudah pasti, itu lazim dalam dunia bisnis. Berapa harga jual pasti didasarkan pada harga perolehan. Kemudian juga kalau dalam konteks BBM saat ini, harga minyak mentah karena harus diimpor, tentu ada kalkulasi dari sisi nilai tukar begitu. Belum juga lagi harga biaya logistik dan juga inventory yang semua itu, dan juga pengolahan, karena ini kita impornya kan bahan mentah, minyak mentah begitu. Jadi seluruh komponen biaya itu dihitung, kemudian dicari rata-ratanya.
Tentu ini juga memperhitungkan bahwa saat ini kurs kita kan memang masih dalam fluktuasi, belum sampai pada level yang sebelumnya diharapkan atau asumsi di APBN begitu. Oke. Jadi formulasi penghitungan penurunan tidak faktornya tidak tunggal harga minyak saja, tetapi juga harus memperhitungkan tadi beberapa faktor kurs, kemudian juga biaya logistik, apalagi kita lihat setelah Torbus baru pulihnya kondisinya kembali normal juga belum lama, artinya itu juga perlu dipahami oleh masyarakat bahwa faktor-faktor itu turut mempengaruhi pembentukan harga yang saat ini sudah diputuskan oleh Pertamina. Anda sepakat dengan itu Mas Fahmi, statement tadi oleh Mas Adit, faktornya tidak tunggal saja untuk pengaruh regulasi harga minyak atau formulasinya? Ya, jadi ada 3 variabel utama itu ya Oke. dalam menetapkan harga BBM, khususnya BBM non subsidi. Yang pertama adalah dan yang utama itu harga minyak dunia, kemudian ada kurs rupiah terhadap dolar dan ada inflasi. Nah, kalau kemudian perhitungannya untuk ketiga tadi gitu ya, Ya. itu mestinya sama gitu ya. Artinya tidak banyak selisih gitu ya antara cost of production dari Pertamax dengan Pertamax Deck misalnya. Oke. Nah, Pertamax Deck diturunkan, mengapa Pertamax tidak diturunkan gitu? Kalau kemudian ini pemulihan daya beli gitu ya, sesuai dengan judul, ketiga jenis BBM tadi, itu tadi bukan Mas Adit bahwa itu konsumennya adalah konsumen kelas tinggi dengan mobil-mobil mewah gitu ya. Ya. Sehingga daya belinya ya kuat, naik atau turun nggak begitu berpengaruh. Sehingga tadi di SPBU kan landai-landai aja gitu ya. Ya. Nah, barangkali berbeda dengan Pertamax. Pertamax ini konsumennya itu menengah, bahkan ada yang ke bawah gitu ya. Sepeda motor, ojol itu pakai Pertamax tadi. Nah, dengan dinaikkannya Pertamax pada 10 Juni yang lalu, maka daya belinya mereka itu tergerus gitu ya. Oke. Pasti akan turun dan kekhawatirannya ada sekitar 50% dia akan migrasi dari Pertamax ke Pertalite gitu ya. Ya. Karena disparitas harganya itu kan 16.000 sendiri, 6.000 sendiri gitu ya. Sehingga itu tidak bisa dihindari tadi. Nah, sesungguhnya saya sangat berharap gitu ya, pemerintah juga menurunkan harga Pertamax tadi, kalau memang untuk pemulihan daya beli dan untuk mencegah tadi migrasi ke Pertalite gitu ya. Oke. Dengan tidak dinaikkan Pertamax, memang dapat mengurangi kompensasi yang harus dibayarkan ke Pertamina gitu ya. Karena dijual di bawah harga pasar gitu ya. Tapi kalau potensi pindah ini sampai 50%, di satu sisi turun, tapi kemudian subsidi untuk Pertalite-nya jadi membengkak. Oke. Karena ada tambahan 50% konsumen dari Pertamax tadi gitu ya. Nah, ini juga akan menyebabkan jebolnya kuota Pertalite. Di Oke. beberapa hari yang lalu misalnya sudah banyak juga antrian panjang untuk beli Pertalite. Itu indikasi bahwa perpindahan itu real terjadi gitu ya. Nah, kalau misalnya sekarang ini juga diturunkan, maka bisa dua tujuan akan tercapai gitu ya. Baik. Pertama adalah mencegah migrasi. Nah, kemudian yang kedua adalah menaikkan daya beli tadi. Baik. Ya, timingnya kapan Mas Adit yang tepat rasanya untuk diturunkan nih? Saya ke Mas Adit. Oke, Untuk kalau Pertamax mengenai timing, dan juga baik. Pertamax Green. Ya, tentu untuk menjadi harapan kita bersama untuk Pak Fahmi ya dan juga Mas Ranoff ya, bagaimana harga BBM non subsidi seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Fahmi, terutama Pertamax itu bisa dan Pertamax Green itu bisa turun seiring dengan harga BBM yang lain. Mengenai pertanyaan kapan momentumnya, tentu itu Pertamina dan yang bisa menjelaskan ya kapan, karena mereka lah yang mempunyai hitung-hitungan pada hari seperti yang saya jelaskan tadi, pada harga berapa harga perolehan itu yang sekarang ini dijual itu pada harga berapa Pertamina membelinya, sehingga itu masuk dalam hitung-hitungan mereka. Tetapi kita bisa pahami bersama dengan tren saat ini dan ini bukan hal yang baru sekali dilakukan Pertamina, menaikkan maupun menurunkan harga BBM non subsidi. Pertamina tentu sudah dalam kalkulasi kapan itu Pertamax bisa diturunkan. Baik. Dan juga kalau tadi disampaikan Pak Fahmi, ini dampaknya pada migrasi ke Pertalite. Saya juga yakin Pertamina bersama pemerintah juga sudah mengkalkulasi pada saat kemarin menaikkan harga Pertamax pada awal Juni, dan menjadi catatan juga bahwa itu sudah tertunda kenaikannya 2 bulan kalau kita melihat tren harga
BBM dan BBM non subsidi yang lainnya begitu. Baik, baik. Kalaulah masih belum clean and clear kita dapatkan informasinya kapan akan turun Pertamax dan Ya. Pertamax Green, setidaknya kami berikan gambaran Mas Adit, apakah masyarakat kelas menengah yang mayoritas menggunakan Pertamax dan Pertamax Green mendapatkan stimulus? Karena kalau berbicara soal stimulus di jaring pengaman sosial nampaknya tak sama sekali tersentuh untuk kelas menengah ini. Ya, kalau secara paralel saya bisa jelaskan dalam kondisi ekonomi saat ini yang kita sebutlah ada tekanan ekonomi baik dari eksternal maupun internal, itu satu hal yang menjadi prioritas pemerintah adalah menjaga daya beli. Oke. Itu menjadi PR pemerintah saat tantangan pemerintah saat ini bagaimana mempertahankan dan menjaga daya beli masyarakat termasuk kelas menengah. Apalagi 54% pertumbuhan kita ditopang oleh konsumsi domestik yang itu adalah daya beli, muaranya adalah di daya beli begitu. Upaya-upaya paralel pemerintah untuk menjaga daya beli, kita juga bisa melihat itu sebenarnya juga dilakukan pemerintah. Tentu ini adalah bagian dari pendekatan secara makro yang dilakukan pemerintah. Yang paling fundamental sebenarnya untuk menjaga daya beli tadi adalah penciptaan lapangan kerja, menjaga bagaimana lapangan kerja itu bisa tercipta, dan itu ya kalau kita melihat faktanya memang sudah terjadi. Di Februari kemarin ada 1,8 juta penciptaan lapangan kerja. Kemudian dari sisi aspek mikronya, bagaimana stabilisasi harga, kita juga bisa melihat upaya pemerintah setidaknya kita bisa merefer pada saat Ramadan dan Lebaran kemarin, upaya stabilisasi pasokan dilakukan begitu. Kemudian juga stimulus-stimulus yang diberikan pemerintah pada saat momentum Lebaran kemarin, dan kemarin baru saja juga diumumkan oleh pemerintah semester kedua ini. Stimulus juga sudah diberikan oleh pemerintah, nilainya juga tidak kecil, mencapai sekitar 26 triliun begitu. Dan ada banyak stimulus yang diberikan, stimulus pangan 18 triliun, kemudian juga stimulus untuk mobilitas masyarakat di masa liburan sampai dengan Nataru nanti ada sekitar 2 triliun rupiah. Saya kira itu bagian dari upaya konkret pemerintah untuk berusaha menjaga daya beli publik saat ini gitu. Oke, bisa direspon Mas Fahmi dengan stimulus tadi? Iya, jadi dengan tidak diturunkannya harga Pertamax gitu ya, maka daya beli kelas menengah tadi tetap akan tergerus gitu ya. Oke. Nah, tadi dikatakan Mas Rano bahwa kelas menengah ini kayak tanggung yang tidak dapat insentif apapun gitu ya. Jadi kasihan, dan penelitian menunjukkan dia akan turun ke rentan miskin tadi. Nah, apa insentif yang cocok yang langsung bisa dinikmati untuk menaikkan daya beli gitu ya? Ya pertama tadi menurunkan harga Pertamax, dikembalikan ke harga semula itu ya. Kalau tadi masih mengatakan bahwa harga perolehannya belum ketemu, saya kira dengan 3 variabel tadi, Pertamax Debt dan SB-nya itu sama dengan, artinya kalau ketiga tadi diturunkan maka Pertamax juga diturunkan. Tapi ini tidak diturunkan itu ya. Jadi untuk insentif itu sebaiknya turunkan segera itu ya. Atau barangkali pertimbangan waktu gitu ya, karena kan baru 10 Juni yang lalu naik gitu ya. Memang kebiasaannya itu Kementerian SDM itu mengevaluasi itu 1 bulan. Tapi kemarin kenaikan pertama itu tanggal 10 Juli ini ya, bukan awal bulan juga itu ya. Artinya itu bisa dilanggar kalau itu. Nah, insentif apa yang tepat itu ya. Menurut saya yang bisa langsung dinikmati adalah diskon tarif listrik. Jadi misalnya sekarang yang dapat subsidi itu kan hanya sampai 900 watt gitu ya. Nah, ini bisa dinaikkan. Misalnya pelanggan dengan di atas 2.000, 2.500 atau 3.000 itu kan kelas menengah gitu ya. Nah, itu diberikan diskon 50% misalnya. Itu saya kira insentif langsung yang bisa menaikkan daya beli tadi. Pengurangan biaya listrik bisa untuk dibelanjakan ke yang lain. Ya, ini menaikkan daya beli tadi. Termasuk tadi Pertamax gitu ya. Nah, menurut saya kapan momentum yang tepat? Kalau pemerintah misalnya konsisten pada tanggal 1 bulan depan, ya nggak apa, tapi kan tidak harus gitu ya. Kalau sekarang ini untuk penurunan bisa bareng dengan yang lain, saya kira ini akan lebih baik, karena justru Pertamax inilah yang mempunyai korelasi signifikan gitu ya terhadap daya beli tadi. Dan bahkan ada juga yang kelas bawah gitu ya, ojol itu misalnya dia menggunakan Pertamax tidak mau pindah ke itu karena sayang
motornya misalnya. Oke. Nah ini barangkali perlu dibantu Ya. dengan dua hal gitu ya. Turunkan pertama as soon as possible gitu ya. Dan yang kedua, kalau memang masih berikan insentif, turunkan atau diskon tarif listrik untuk kelas menengah tadi. Itu Oke. Mas Rano. Iya, silakan. Real jadi. Silakan respon Mas Adit. Saya ingat Oke, Pak ya. Bahlil juga sempat ngomong tidak akan menaikkan harga listrik. Ini Betul, betul Haikul sekali, yakin ya. tidak akan naik, tapi apakah ada diskon? Kak, kita merefer pada penjelasan pemerintah ya tentu ya. Kami sebagai Bapom tentu tidak bisa menjelaskan bahwa ada atau tidaknya diskon seperti yang tadi diharapkan oleh Pak Fahmi. Oke. Itu tentu pemerintah akan memberikan kalkulasi karena juga kalau kita bicara insentif dan segala macam tentu juga harus mempertimbangkan kapasitas fiskal kita saat ini gitu kan. Kita juga harus mempertimbangkan itu karena insentif hanya bisa diberikan manakala memang kapasitas fiskal kita, ruang fiskal pemerintah itu memungkinkan. Gitu. Tentu pemerintah memiliki kalkulasi mengenai perlu tidaknya insentif, tapi setidak-tidaknya dengan kepastian tidak ada kenaikan harga tarif listrik itu juga bagian dari upaya pemerintah untuk bagaimana memberikan jaring pengaman di saat tekanan tekanan ekonomi saat ini, terutama kepada PLN misalnya saat ini untuk tarif listrik dengan cost production mereka begitu. Oke, Mas Adit, terakhir singkat saja, apakah ada kemungkinan harga tiket pesawat akan turun seiring dengan harga aftur yang juga mengalami penurunan? Kalau kita melihat saat ini kan juga aftur sudah turun. Oke. Tentu ini nantinya akan dipastur ke sana. Dan tadi saya sampaikan ada insentif untuk perjalanan Baik. mobilitas masyarakat, di mana salah satunya adalah perjalanan udara. Baik. Dan di situ nanti pasti akan seperti yang sebelum-sebelumnya akan ada diskon tarif pesawat untuk perjalanan pada masa libur saat ini dan juga pada Nataru yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Oke, saya kasih juga 1 menit untuk Pak Fahmi. Closing statement Anda sebelum closing. Silakan Pak Ya, Fahmi. saya kira insentif tadi itu kan juga harus tepat sasaran itu ya. Baik. Kalau kemudian tidak tepat sasaran, maka tidak akan ada pengaruh signifikan terhadap daya beli tadi. Baik. Misalnya pesawat, saya kira tidak semua kelas menengah naik pesawat, atau tol tidak semua kelas menengah tadi. Maka usulan saya tadi adalah penurunan tarif listrik yang itu dapat secara langsung menaikkan daya beli. Baik. Nah, kemudian pertama, mohon segera diturunkan itu ya kalau paling tidak bulan inilah supaya pemulihan daya beli tadi benar-benar terjadi, Mas Rano. Iya, Bisa harapannya Pak disampaikan nanti Fahmi. pada Mas Adit ke bosnya itu ya. Harapan Pak Fahmi Terima juga kasih, harapan saya juga aspirasinya. nih. Sebagai konsumer Pertamax juga. Terima kasih untuk waktunya Bapak-bapak. Ada Mas Aditya Laksamana, tenaga ahli Bakom, dan juga Mas Fahmi Radi, ekonom dari UGM. Selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima kasih. Pak Ranoff. Ya. Selamat sore Mas Adit. Selamat sore, Pak Fahmi. Kapan-kapan ngobrol.